Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sekedar Berpuasa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel memiliki banyak aturan dalam bidang keagamaan. Contoh aturan untuk berpuasa yang menjadi salah satu hal yang penting. Namun, dalam perjalanan waktu, aturan berpuasa berubah arah dan tujuan. Banyak orang Israel yang berpuasa dengan tujuan dan arah yang salah, yakni demi mendapatkan pujian dan rasa bangga bahwa mereka sudah menjalankan aturan untuk berpuasa. Sementara inti dari puasa, yakni perubahan sikap yang ditunjukkan dengan kecintaan kepada Allah dan sikap belas kasih kepada sesama, dilupakan dan diabaikan. Dan hal inilah yang ingin diubah Yesus. Melalui bacaan Injil hari ini, kita melihat cara Yesus menghadapi cara pandang orang Israel. Oleh karena itu, ketika para murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudari terkasih, dari bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat bahwa para murid Yesus kelihatannya tidak mengikuti aturan berpuasa. Kita mengetahui bahwa ada alasan tersembunyi yang membuat para murid Yesus tidak ikut berpuasa, sebagaimana kebiasaan orang Yahudi pada umumnya. Yesus sendiri pun tidak memaksa mereka. Alasan yang tersembunyi itu dapat kita baca dari jawaban Yesus bahwa ada saatnya para murid itu berpuasa. Waktu yang dimaksudkan Yesus itu ialah ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama mereka. Dari jawaban Yesus ini dapat kita artikan sebagai berikut. Pertama, Yesus ingin para murid tidak ikut-ikutan berpuasa atau sekedar berpuasa karena aturan. Sebab jika seseorang berpuasa karena aturan, maka hal itu tidak akan membawa perubahan sikap. Selain itu, orang yang berpuasa karena aturan membuat seseorang menjalankan kewajiban agama sebagai beban. Kedua, berpuasa yang datang dari dalam diri dan bukan dari luar membuat orang yang berpuasa tidak mempersoalkan
apakah orang lain berpuasa atau tidak. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita sudah memasuki hari ketiga masa Prapaskah. Bertepatan dengan Injil yang berbicara tentang puasa pada hari Jumat pertama di masa Prapaskah ini, kita diwajibkan untuk berpantang. Semoga dengan inspirasi Injil pada hari ini, kita tidak menjalankan pantang maupun puasa hanya sekedar ikut-ikutan atau karena ada aturan yang mengharuskan kita berpuasa dan berpantang. Kita juga tidak bisa sekedar berpuasa dan berpantang tanpa ada dorongan dari dalam diri kita bahwa puasa dan pantang itu baik adanya. Orang-orang yang rutin berpuasa sebenarnya mampu merasakan manfaat dari berpuasa. Dan jika hal ini kita lakukan secara rutin dan teratur, maka lama-kelamaan kita akan memandang puasa sebagai sebuah kebutuhan. Jikalau puasa dihayati sebagai sebuah kebutuhan, maka kita tentu saja tidak hanya berpuasa pada saat masa Prapaskah. Sebaliknya, di luar masa Prapaskah pun kita dapat berpuasa sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Berpuasa seperti inilah yang Yesus ingin kita lakukan. Bukan seperti orang-orang Israel atau murid Yohanes yang hanya sekedar berpuasa karena mengikuti aturan. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pada awalnya kita yang membentuk kebiasaan, namun lama-kelamaan kebiasaan itu yang akan membentuk kita. Artinya, kalau kita ingin membiasakan sesuatu yang baik, seperti bangun pagi, secara perlahan-lahan pola bangun pagi itu terbentuk dengan sendirinya dalam diri kita. Sebab kalau kita sudah menjalani pola bangun pagi secara terus-menerus selama bertahun-tahun, maka dengan sendirinya kita akan bangun pagi meskipun tanpa alarm seperti kebiasaan orang pada zaman dulu. Bahkan pada saat kita sangat lelah sekalipun kita tetap bisa bangun pagi. Karena badan kita seakan-akan sudah terprogram untuk bangun pagi. Hal sama terjadi ketika kita berpuasa. Memang pada awalnya akan terasa sulit untuk kita berpuasa. Namun lambat laun kita akan terbiasa untuk berpuasa. Bahkan kita bisa merasa ketagihan untuk berpuasa. Selain itu, puasa dan pantang kita akan sukses dan bermanfaat jikalau kita dengan rendah hati memohon rahmat dan kekuatan dari Allah. Rahmat dan kekuatan dari Allah inilah yang mampu membuat kita tidak hanya ikut-ikutan dan sekedar berpuasa. Apakah kita sudah berpuasa dan pantang dengan dorongan yang datang dari dalam diri kita sendiri, atau kita hanya sekedar berpuasa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami
agar berpuasa tidak asal-asalan, ikut-ikutan atau sekedar berpuasa tanpa ada niat dari dalam diri kami untuk menjadi lebih baik. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar di masa Prapaskah ini kami berpuasa dan berpantang dengan lebih baik. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.